Ini kalau CP ini Jadi gini, coba izin bentar. Ginting lagi sehat berarti nih. Sehat kali aku terus Oh sehat, berarti lagi sehat guys. Biasanya kan Iya, pencipta makanya. langit dan bumi dikatakan Yesus juga gitu. Makanya aku Makanya aku agak-agak kaget bilang deh sehat ini ketika hari manusia ini. Silakan lanjutkan. memikirkan tentang yang ilahi, itu pekerjaan sia-sia. Ngapain kita pikirkan itu? Artinya manusia hanya berimajinasi tentang pencipta. Tidak bisa dibuktikan, itu maksudnya. Jadi kalau kata Arab itu di dalam Al-Quran itu adalah pencipta langit dan bumi. Paham ya? Nah kalau dalam kekristenan beda lagi. Tuhan itu hanya penguasa. Oke, nama salah itu pemahaman kekristenan. Dia ditarik daripada bahasa Melayu. Padahal itu kalau dirujuk itu Melchior Ledecker itu setelah penelitian daripada ahli bahasa Remisaldo menemukan kata Tuhan itu diterjemahkan kepada Melchior Ledecker itu menjadi Tuhan, disematkan kepada Yesus manusia insani. Padahal kata Tuhan itu disematkan wajib kepada pencipta, tetapi nggak masalah kalau memang kekristenan. Tetapi poinnya di sini kata Ginting itu sudah benar. Yesus hanyalah penguasa, tetapi pencipta itu bukanlah Yesus, tetapi Niferos. Yesus itu pencipta. Nah ini, gitu loh. Ya iya, makanya Kristen tuh banyak denom, bebas. Makanya artinya menafsirkan Alkitab itu bebas, bisa banyak pengertian, bisa ribuan pengertian. Itu nggak seperti kerbau di cucuk hidung ikut dari atas itu loh pengertian sampai di bawah, itu maksudnya. Gincang lagi sehat. Makanya seperti itulah kekristenan, makanya banyak denom, ribuan denom. Wah, lagi sehat dia guys. Lanjut Iya. lanjut teman-teman. Karena kalau bicara Tuhan, pencipta, tidak ada yang mengerti. Manusia hanya membuat kesepakatan tentang Tuhan, berimajinasi tentang Tuhan. Berarti Bang, Itu. Anda bisa membedakan deh mana Tuhan mana manusia ya? Masa bisa. Nah, Untuk mengetahui Tuhan, pengetahuan apa yang manusia gunakan? Kira-kira. Ya, bisa membedakan gitu. Anda bisa membedakan antara Tuhan dengan manusia. Bisa nggak Anda bedakan kan? Bisa kan? Nggak bisa. Loh, tahu nggak hakikat Bang? Tahu nggak namanya hakikat, arti dari hakikat? Manusia hanya memahami hakikat manusia. Aku nanya dulu, Bagaimana hakikat itu manusia yang apa? terbatas bisa memahami hakikat yang ilahi? Pengetahuan apa yang digunakan manusia untuk memahami hakikat yang ilahi? Coba. Artinya hakikat itu Kesepakatan yang ada. Objek yang ditetapkan manusia itu adalah hakikatnya adalah ciptaan, diciptakan gitu loh. Sedangkan Allah itu pencipta. Itu kesepakatan itu. Bagaimana manusia mengetahui hakikat yang ilahi, sedangkan manusia punya keterbatasan? Kesepakatan itu. Karena berbeda hakikat. Gini, itu nggak bisa kalau menurut kekristenan itu kesepakatan daripada manusia itu betul, kesepakatan daripada kuncili. Tetapi kalau dalam Islam berbeda. Ya, Tuhan memperkenalkan dirinya sendiri lewat daripada utusan, bukan daripada konsili. Itu maksudnya si CP ini. Makanya dia katakan tadi banyak denom di dalam kekristenan. Mana pernah Allah memperkenalkan diri kepada Muhammad? Kau pernah ngada-ngada aja kau. Memperkenalkan itu dalam artian bukan menunjukkan rupa, bukan. Dengan firman yang melalui tabir. Contoh, di dalam Quran itu sendiri tertulis, tidak akan mungkin Tuhan itu berfirman langsung kepada seorang manusia melalui belakang tabir atau dari ilham atau dari wahyu. Belakang tabir atau daripada malaikat itu sendiri, paham? Itu yang Makanya berbicara ketidakmungkinan. Tuhan memperkenalkan dirinya lewat daripada malaikat dan daripada ilham atau wahyu, itu ada di dalam Al-Quran. Nah kalau Kristen beda. Kalau Kristen itu mereka yang menentukan itu Tuhan di dalam konsili-konsili. Contoh Efesus 4:31, di situ itu Roh Kudus belum ada. Yang masih ada yang masih ada Bapa, Anak dan Theotokos. Theotokos itu adalah Bunda Maria. Doktrinnya apa? Pinjam rahim, pembawa Tuhan. Nah, nanti masuk di dalam konsili Konstantin, karena banyak suara daripada konsili Konstantin, digantilah Theotokos dengan Roh Kudus. Nah, jadi di dalam pemahaman Ginca ini betul. Kalau dalam kekristenan itu yang menetapkan Tuhan itu adalah manusia.
Ya iyalah, Nah, karena Tuhan tidak Tuhan bisa itu sendiri, dimengerti. betul. Kalau dalam kekristenan, Tuhan kalau itu dalam tidak Islam bisa tidak. dinalar. Dia Bukan tidak tidak bisa dinalar. terbatas. Memang betul. Bagaimana sia-sia? Tunggu dulu. Kan iya memang betul, tidak bisa dinalar, betul. Misalnya contoh di dalam Islam Allah bersemayam di atas ars, tidak bisa kita nalar, betul. Tetapi kalau kamu mengatakan tadi bahwasannya Tuhan itu ditetapkan oleh manusia, itu dalam kekristenan, tidak dalam Islam, tidak. Kalau Kristen itu kan ada konsili-konsili kan, menetapkan itu Tuhan. Ada satu mengatakan di dalam Arianus, enggak, Yesus hanya sebagai utusan. Nah, masuk lagi konsili, oh enggak, Yesus itu termasuk daripada hakikat itu Tuhan itu sendiri. Ah, ditarik lagi Bunda Maria, begitu. Jadi dia tetapkan gitu loh. Jadi 3 tapi 1. Paham? Kalau dalam Islam enggak. Enggak ada seperti itu. Iya, informasi yang kalian terima itu informasi Itu ya, poinnya, estafet. gitu. Sama Kristen sama Islam itu maksud Ginca, betul ya Ginca? Iya, informasinya estafet. Bagaimana kalian tidak tahu, tapi kalian hanya imani. Informasinya dia berdiam di arsi, kalian lihat pun tidak. Nah, gini Bung, gini. Jadi di dalam Al-Quran sendiri yang berkata bahwasanya Tuhan adalah manusia. Bagaimana kamu melihat Tuhan? Sementara ciptaannya juga seperti contoh angin. Ciptaan Tuhan daripada angin itu kamu bisa lihat. Masih bisa diindra. Iya, tapi masih kamu bisa lihat. Masih bisa diindra. Indra artinya apa? Ya, manusia ada 5 panca indera, masih bisa Iya. digunakan untuk mengetahui itu. Merasakan kan? Merasakan angin itu ada. Iya. Nah, kami juga merasakan bahwasannya Tuhan itu ada. Apa yang Ya, kami rasakan Tuhanmu itu Tuhan angin ada? atau apa? Tunggu Kira-kira dulu, apa angin yang ya kami Tuhanmu itu. rasakan? Tunggu dulu, pelan-pelan. Apa yang kami rasakan Tuhan itu ada? Termasuk ciptaannya itu angin. Ciptaan Tuhan kan itu. Itu yang kami rasakan, paham? Artinya gambaran Tuhan itu angin menurutmu. Oh, bukan, saya nggak berbicara gambaran Tuhan itu angin. Yang Ya, saya tapi kau analogi mengetahui tadi, keberadaan Tuhan itu lewat keberadaan Tuhan angin. kan sudah ada di dalam Al-Quran. Allah itu ada bersemayam di atas ars. Oh, Tuhannya kayak angin. Loh, nggak ada yang sampai bilang Tuhan kayak angin. Saya bilang ciptaannya Tuhan aja kamu nggak bisa lihat, apalagi mau melihat Tuhan. Ibu Nggak Re, ngerti juga. Ya, Eros. Tuhan itu di luar dirimu apa di dalam dirimu? Kalau kau Bagaimana kau berbicara di mengatakan atas Tuhan itu ada dalam arsi, diriku? Nggak Iya, bisa kalau Tuhan itu berbicara kan di sudah berkata, di "Aku atas bersemayam di arsi atas ya. ars." Paham? Ya, berarti di luar dirimu Tuhan itu. Memang lah, saudara. ini coba. Aduh. Gimana sih Anda ini? Marah kalian ini. Oh iya. Lalu bagaimana Vampir dengan juga. Tuhan itu sedekat apa urat leher katanya, urat nadi? Gimana Bukan itu? begitu Itu maksudnya. kemahakuasaan Tuhan itu. Dia maha melihat, maha mengetahui. Ya. Maha tahu dia. Urat nadimu di mana? Di dalam apa di luar? Penjelasan ini. Gini. Penjelasan Tuhan sedekat urat leher. Ketika kau ditebas urat leher kau tuh langsung bertemu sama Tuhanmu. Itu aja. Nggak ada kepastian itu. Nah, Bener, Ada yang valid itu tentang Tuhan itu bener Nggak apa ada enggak? orang yang mati Bener apa lalu enggak? memberi. Mau coba, enggak? Enggak benar itu. Apa enggak sih? Bener. Enggak, salah itu. Coba ya, urat nadimu, urat di lehermu ditebas, dipotong. Apa enggak langsung ketemu kau sama Tuhanmu? Itu Enggak. kalau kau punya Tuhan, gitu loh maksudnya. Kalau kau enggak meyakini Tuhan ya enggak lah, enggak ketemu. Itu kan hanya kesepakatan aja itu. Artian bukan Tuhan ikut kamu ke sana kemari, bukan. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui, gitu loh. Ah, lebih dekat daripada urat nadimu. Itu Dalam artian bukan kesepakatan kau aja ketik itu. dalam urat nadimu, bukan begitu, Bung. Jadi kalau Anda Kata masuk di maha toilet, itu Bung, bisa ikut. kesepakatan. Tidak. Tapi Tuhan itu maha mengetahui, maha melihat, maha perkasa, maha besar, gitu maksudnya. Gitu loh. Gimana sih Iya, Anda? kesepakatan aja Kalau kata sekarang maha kalau di itu. dalam Bible, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, berarti waktu Yesus ke sana kemari ikut Bapa juga dalamnya. Iya, Iya, jadi waktu Yesus masuk toilet dia ikut juga. ikutlah. Nah, waktu Yesus netek dia ikut netek. Berarti bapaknya Ikut. selimutan. Ikut netek juga Bapak. Ikut. Tuhan itu ikut netek. Iya. Bapaknya selimutan. Jadi waktu Yesus tidur dia tidur. Ya tidur. aduh, gimana Anda ini? Aduh, ngaco ini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ngaco. Aduh, Ya, parah berarti kalian ini.
Berarti kalian nggak kenal Tuhan itu ternyata. Loh, Ternyata kenapa yang nggak kalian kenal itu hanya angan-angan imajinasi dia nun jauh di sana. Jangan sih, Anda yang kenal Tuhan, Fantasi. tidak kenal Tuhan. Fantasi, kamu yang Kalau fantasi. kalau menurutku nggak apa-apa sih dibilang fantasi daripada Tuhan bisa diwujudkan terus ditombak sama manusia. Maka itu kebenaran itu ada. Ini kalian pilih nih, kebenaran itu ada kebenaran fantasi, kebenaran empiris, kebenaran rasional. Artinya kalian ini pada kebenaran imajinasi, berfantasi kalian ini sekarang. Nah, siapa yang Berfantasi itu berimajinasi? seharusnya, berfantasi Tunggu. seharusnya ada yang difantasikan. Ini kalau tidak ada yang difantasikan, gila itu. Walaupun kami berfantasi, walaupun kami kau bilang berfantasi, tapi kami tidak parboy. Tidak ada yang difantasikan, itu jadi Tidak seperti pertanyaan itu kami. besar. Bang, di mana-mana Walaupun kami berfantasi seperti itu itu. sesuatu yang sudah dilihat, Bang. Abang sudah melihat Yesus, Makanya, maka Abang kan berfantasi gila bahwa itu. ada Kalian Abang sudah akan bertemu sudah dengan melihat Tidak bisa Tuhanmu. dibuktikan Suka secara dia empiris, berfantasi tidak bisa gitu dibuktikan loh. secara rasional, lalu kalian berusaha Tidak mengadakan bisa itu. dibuktikan secara rasional, tapi langit dan bumi ini adalah buktinya. Tuhanmu apa yang Mantap sudah dibuktikan? sekali, mantap. Jadi begini. Inilah orang-orang bodoh yang tidak punya akal kalau nih, yang mau termasuk lihat orang-orang itu bodoh tidak adalah- punya akal nih. Tunggu. Ya Ya, nggak tidak. perlu Kalau mau Islam lihat kalau Tuhan kayak itu gitu. ajaran para dewa-dewa, bukan Nggak perlu daripada Islam. ajaran Tuhan langit dan Kalau bumi. untuk mengetahui Tuhan Nggak dari ada yang- langit bumi nggak perlu Bincang. Islam lah. Bincang, Enggak tidak apa-apa. ada ajaran Tuhan itu untuk melihat Tuhan itu sendiri. Sama seperti ajaran para nabi-nabi, nggak ada. Adanya ajaran para dewa. Yang tuh nujul Tuhan itu nujul jadi Makanya untuk manusia. tahu Nah, itu Tuhan ajaran kok lewat dewa-dewi. langit dan bumi. Untuk Gitu apa loh. Islam? Kalau ajaran Tuhan, ya konsep daripada ketuhanan itu sendiri, ya konsep daripada Tuhan itu sendiri, tidak ada penampakan Tuhan itu di bumi, karena Tuhan menampakkan dirinya itu menyatakan diri menyatakan diri kepada nabi-nabinya atau kepada malaikat dan disampaikanlah kepada nabi-nabi itu daripada konsep Tuhan, paham? Orang-orang panteisme menyatakan Tuhan yang tidak bisa diketahui itu lewat alam Kalau semesta. Anda berbicara tentang panteisme, Juga. deisme, teisme itu beda lagi. Nah, itu Ya mereka udah. tidak Ya pernah Islam ya mengatakan- seperti itu, sesuai penjelasan kalian tadi, menyatakan Tuhan yang tidak bisa dinalar lewat semesta alam. Panteisme kan, Islam Lo panteisme. sesat lo, cepet lo. Hah, tadinya gue mau Tidak, ikutin kami lo melihat kalau itu dari Al-Quran juga. Gimana sih? Al-Quran itu menjelaskan semuanya. tadinya kirain gue bener Sorry sih, ya. cepet didengerin. Tahu-tahu malah gabrol-gabrol juga. Gimana Ya, gue Belum selesai itu aja ini. Lebih logis mana? Lebih logis mana, Tuhan yang mengutus atau Tuhan yang datang kemudian mati? Bicara Tuhan mana ada yang logis Kau ini ngomong kau ngomongnya nggak jelas Bicara Mana Tuhan nggak ada. nggak ada logis di situ. Ginting, tunjukkan Dia eksistensimu tidak selama beberapa terbatas. banyak tahun yang kau merupakan debater juga. Tunjukkan dong isi Dia tidak akalmu itu. Jangan gabung juga. terbatas. Bagaimana kita melogiskan yang tidak terbatas ini? Sementara logis kita Alam terbatas. semesta ini Artinya cukup di luar logis. logis. Alam semesta ini cukup logis dengan keberadaan Tuhan. Hanya brother. ini masuk Bro. lagi Islam panteisme kamu ini. tidak tahu alam semesta ya? Akal kamu terlalu sempit, makanya perluas akal kamu agar kamu bisa mengenal Tuhan. Lihatlah alam semesta ini. Ya, Akal kau kamu Islam terlalu panteisme sempit. kau Mana ini. ada Tuhan semesta kemudian menjadi ciptaannya? Koplak dasar. Ya kau Islam Masa sih ada panteisme kau Tuhan ini. turun ke dunia merendahkan dirinya untuk mau jadi ciptaannya? Gimana Tuhan apaan itu? Mau merendahkan dirinya mau jadi manusia ciptaannya, gimana sih Anda ini? Pikirnya Makanya sehat untuk dong. mengetahui yang tidak terbatas itu, pengetahuan apa yang digunakan manusia Kamu kira-kira? yang membatasi Tuhanmu. Gimana sih Anda berpikir ini kok? Ya bagaimana Aneh-aneh. mengetahui sesuatu yang tidak terbatas? Pengetahuan apa yang digunakan manusia kira-kira? Terus begini, kalau ada Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia, kemudian ujuk-ujuk inkarnasi terhadap manusia, itu pagan namanya. Pagan. Iya lalu, iya terserah mau pagan mau apa. Ini pengetahuan memang manusia iya. terbatas. Untuk memahami yang tidak terbatas, pengetahuan apa yang digunakan manusia coba untuk mengetahui yang tidak Tuhan terbatas itu? turun ke dunia, ujuk-ujuk mengambil rupa manusia, merubah dirinya jadi manusia. Bagaimana? Ya bilang Tuhan aja apa? pengetahuan fantasi, imajinasi itu bilang. Justru kamu yang Justru Anda berfantasi yang orang. berfantasi, Anda Iya. berandai-andai, oh begini ya Tuanku, oh begini Tuanku berjenggot, rambutnya Jadi begini, panjang, nggak pakai jadi si baju. kita
mengatakan umat Islam itu adalah panteisme, sementara dia nggak ngerti apa dengan panteisme. Berbeda, kami bukan panteisme, kami menyatakan Tuhan itu ada di dalam firman-Nya itu, di dalam Al-Quran dia bersemayam di atas ars. Kalau panteisme itu dia tidak percaya, dia di dalam ajaran panteisme ya. Dengerin tuh Tuhan Ginting. itu adalah dunia ini. Ginting dengerin tuh. Ah, Itu lu panteisme. gimana sih? Nah gitu. Kalau Anda mengatakan kami Pak, Penjelasan Anda kalian kan narasi. seperti itu dari tadi. Nah, bukan dari Tuhan mana itu kami ada mengatakan lewat bahwa ciptaannya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah ciptaannya dia? Tidaklah. Ini kan ciptaan daripada Tuhan. Kalau panteisme itu menuankan daripada alam jagat raya ini dianggap dia itu Tuhan, ini alam bumi ini dianggap itu Tuhan. Itu panteisme. Paham? Dari tadi Anda berbicara panteisme nggak tahu. Iya, maksud deskripsi gitu pengetahuan aja nggak apa paham. yang digunakan manusia Ginting. untuk mengetahui yang tidak nggak ada Tuhan Parit, itu. Bang Parit, kalau menurut gue ya, ini menurut gue nih pribadi tidak mewakili dari mana-mana. Daripada lo nyembah orang, mendingan lo nyembah patung kayak orang Buddha, ya nggak? Benar nggak Bang Parit? Iya. Nah, iyalah. Jelas. Begitu. Betul. Nah. Cocok. Iya, mendingan lo nyembah patung, ya nggak? Daripada anak orang lo sembah, nggak jelas. Ayatnya juga berantakan. Lo udah salah sembah lo dari dulu lo. Itu namanya Ginting. panteisme. Itu baru panteisme. Nyembah apalah dianggap Tuhan semuanya. Bang, itu baru kita itu tidak panteisme. berangan-angan bang. Ketika kita mati, waduh, mau Yesus mau Tuhan atau bukan, kita tetap selamat bang. Maaf aja ya. Kenapa? Karena sesuai dengan kata-kata Yesus itu sendiri. Oke, Anda Nggak ketika valid itu. mati ternyata Yesus bukan Tuhan, waduh celaka.